Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semangat, sehat ya. Kemarin setelah kita berjibaku dengan berapa kemarin? 23 UMKM di Cilacap, pelaku UMKM yang terkena dampak COVID dan sudah diekspos sedemikian rupa kita promosikan di Facebook, di YouTube dan sebagainya, dan kita terima kasih kepada teman-teman yang sudah support. Dan sekarang ini edisi ke-7. Kenapa edisi ke-7? Meskipun kalau teman-teman lihat video kita banyak gitu, tapi sebenarnya edisi yang kita hitung adalah edisi yang kalau aku nge-host ya. Kalau aku nge-host baru dihitung nih. Kalau kemarin edisi ke-6 bertepatan dengan GSC ke-6, sekarang ini belum milad ya. Belum miladnya. Tapi memang ini perlu banget diangkat. Dan kalau teman-teman tahu sekarang saya sudah berada di studio. Studionya Muhammadiyah. Dan yang tak rasakan di sini itu kayak di mana ya? Kayak lagi berjemur sebenarnya. Lagi berjemur ya. Lagi berjemur dengan tapi ada temennya nih. Ada tokoh menurutku ya, seorang guru. Kalau buat saya guru, tokoh dan inspirasi buat saya sendiri. Nah, kalau Pak Aksung siapa tokoh inspirasinya? Salah satunya ada beliau. Oke, itu intronya gitu deh. Itu intronya gitu. Nah, sekarang telah hadir bersama saya, bukan hadir bersama saya. Saya yang datang ke sini. Saya datang ke sini mau belajar ke teman-teman di Muhammadiyah Cilacap terkait dengan manajemen studio yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Nanti tak ceritain, ikuti ini sampai habis ya. Nah, sekarang di samping saya ada seorang guru, sekali lagi seorang guru buat saya, tokoh dan inspirasi banget buat saya. Beliau adalah Pak Bambang Gusmianto. Pak Bambang Gusmianto. Pak Bambang Gusmianto siapa beliau? Beliau adalah kepala sekolah Muhammadiyah 2 Cilacap. SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Aku taunya Mudacil deh. Enaknya Mudacil deh. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat. Nah, kenalan dulu Bapak. Alamatnya di mana Pak? Di GTA Kreativity Asri Cilacap. GTA keren kreatif. Gimana? Perumahan itu. Perumahan ya. Anak berapa Pak? Anaknya berapa? 5 semua. Anak 5. Sudah mentas semua atau masih ada yang? Masih ada yang kecil. Masih ada yang kecil. Paling yang kecil umur berapa? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Wah, asik nih. Semangatnya asik tuh. Nih, kalau buat teman-teman itu, saya sendiri juga lagi program anak 4 Pak. Karena suka. Jadi kalau pas pulang kerja selesai, kita penat gitu, pikiran ketemu sampai di rumah, wah udah anak kecil, ada mainan baru gitu. Iya kan, bagi hiburan dong. Ada hiburan. Oke, beliau di GTA, anaknya 5. Istri tentunya 1 ya Pak ya. Iya. 1 dong, tetap 1 dong. Dan sekali lagi beliau adalah kepala sekolah Muhammadiyah 2 Cilacap. Nah, biar lebih akrab lagi, saya tanya nih. Saya kesini itu ngatur jadwalnya itu ya lumayan susah. Lumayan susah karena beliau itu sibuk. Kalau saya kan ya udah, kalau mau keluar ya keluar, kalau enggak ya udah gitu kan. Nah, saking semangatnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, tak tulis di sini. Edisi ke-7 nih Pak ya, edisi ke-7. Ada beberapa pertanyaan. Oke, tadi kan sudah perkenalan ya. Terus kemudian kalau boleh tahu nih Pak Bambang itu menjabat di kepala sekolah di Muhammadiyah Cilacap mulai tahun berapa? Dari tahun pelajaran 2011-2012. 2011 tahun ajaran itu. Berarti belum ada 10 tahun ya. Belum ada 10 tahun. Belum ada 10 tahun. Wow. Nah, sebentar. Ini kalau misal dalam perusahaan atau itu kan 10 tahun setelah menjabat itu baru kelihatan nih progresnya. Karena apa? Instansi itu kita tidak berpikir sendirian dong. Nah, itu deh. Pak Wahyu apa boleh ngomongin Pak Asul nggak apa-apa dikomentari gitu ya. Karena gini, kita kalau punya usaha kecil ya, biasanya pelaku usahanya ya kita sendiri. Tapi beliau ini belum ada 10 tahun tapi perubahannya luar biasa. Seberapa luar biasanya kita lihat. Lanjut lagi. Oke, diingat tahun 2011 tahun 2012 beliau menjabat di Muhammadiyah 2 Cilacap. Nah, oke, terus kemudian pas saat pertama kali Pak Bambang sini ya. Apa yang pertama kali Bapak lakukan? Kebijakan apa yang misalnya gini, Muhammadiyah itu ladang baru kan? Iya. Aku terus harus itu diganti, harus gitu kan. Gitu apa yang mau yang pertama kali dipikirkan dalam benak Bapak? Pembenahan terutama. Pembenahan di bidang internal sama eksternal. Internalnya adalah menata mindset
teman-teman yang ada di dalam. Itu berarti pertamanya ada mindset dulu. Mindsetnya. Internalnya. Kita punya mindsetnya, berpikir ke depan, bermimpi ke depan. Suatu ketika sekolah kita harus lebih bagus, lebih baik, dan bisa menjadi sekolah favorit atau unggul di Kabupaten Cilacap minimal paling tidak. Nah, membawa itu ke sana dulu. Internal. Berasal dari mindsetnya. Ini orang yang dilupakan ya. Banyak pemain sekarang dilupakan nih. Apa yang pertama dibangun? Mungkin kalau aku jadi kepala sekolah dinya, aku langsung bangun gedung di sana gitu ya. Kalau dia bagus banget, aku suka nih. Dari mindsetnya dulu. Itu internal. Kalau eksternal kita membuat masyarakat agar melihat sekolah kita, luar biasa. Berarti publikasi, brandingnya, publikasinya itu yang kita bangun, kepercayaan masyarakat. Dan itu menurutku berhasil. Saya sebentar. Ini Paruan Pak Sun dipanggil. Woi, gini dulu. Kita kesini nggak ada. Kita objektif dong. Siap. Pertama kali ketika saya dengar Muda Muhammadiyah 2 Cilacap, pertama adalah robotik. Iya. Robotik kan, ya. Dan yang kedua ini nih yang mau tak bahas ini. Penting banget. Apa pentingnya? Ya, nanti deh. Robot dan ini nih. Terus kemudian kalau misal kita ngobrol masalah mindset, kalau sampai sekarang mindset menurut Pak Bambang, mindset dari teman-teman ini sudah terbentuk belum? Sudah mulai bagus ke arah sana. Hampir semuanya teman-teman sudah kompak, sudah berpikir ke sana, sudah punya pemikiran sekolah kita harus lebih baik, kita harus lebih maju lagi. Rasa memilikinya sudah. Iya betul. Dan itu perlu waktu ya. Iya betul. Dan awal-awal kalau boleh tahu kendalanya untuk membangun mindset itu. Ya betul. Kendalanya di Bapak apa nih? Pasti ini. Mindset itu kan berasal dari pikiran kita. Betul. Ya. Pikirannya, sementara Bapak ini memimpin banyak nih. Ada guru-guru kan? Untuk menyatukan mereka dalam mindset kita itu perlu seni kalau bilang. Pasti, wah Pak Bambang pengennya lo kayak gitu banget lu Pak Bambang lo. Terus aku nih sebentar, aku ngomong ini pasti awal-awal kepala sekolah kita yang baru kayak gitu mesti ada kayak gitu. Untuk untuk membendung omong-omongan seperti di internal dulu. Kalau dari Bapak sendiri gimana? Ya kita selalu langkah-langkah yang saya ambil itu adalah selalu memotivasi teman-teman bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu bisa. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan bisa. Sesimpel itu ya. Tapi tetap bertahap, dari waktu ke waktu terus kita tanamkan itu. Kemudian kita bangun teamwork, tim kerja. Semuanya, segala sesuatunya tim. Di Mudacil SMP Muhammadiyah 2 itu semuanya tim. Jadi tidak ada manpower, tidak boleh. Asik tuh. Asik tuh. Betul. Karena semuanya harus satu kesatuan. Tidak ada yang merasa diistimewakan. Ya, semuanya sama. Semuanya sama. Semuanya dan tidak ada yang dan semuanya mempunyai porsi yang sama untuk membesarkan sekolah, tergantung dari job tugasnya masing-masing. Baik paling bawah yang mohon maaf yang di lapangan cleaning service misalnya, sampai kepala sekolah pun itu mempunyai peran masing-masing untuk membesarkan sekolah dengan kontribusi masing-masing, dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Asik tuh. Jadi tidak ada yang merasa diistimewakan dalam artian, misal nih contoh di studio ini kalau misal nggak ada aku nggak jalan. Nggak bisa. Agak suka nih. Semuanya tim, semuanya dibangun. Ingat, berawal dari mindset. Ya, mindsetnya yang tadi Pak Bambang sudah ngobrol. Ternyata beliau mengedukasi, aku bilang bukan bawahannya tapi rekan kerjanya. Iya. Ya, biar mindsetnya biar sama. Terus kemudian kalau kita ngomong masalah Mudacil Muhammadiyah di Cilacap, sebenarnya yang dalam benak Bapak Muhammadiyah 2 Cilacap yang seperti apa yang dipinginkan atau idealnya Muhammadiyah seperti apa? Kita proses bergerak, proses melaju ke depan. Kami berharap nanti SMP Muhammadiyah 2 itu dalam tanda kutip menjadi sekolah bintang. Sekolah unggul. Saat ini sudah SMP Muhammadiyah 2 Cilacap sudah dalam tanda kutip sudah tercatat sebagai sekolah unggulan Muhammadiyah di tingkat Jawa Tengah.
Wow, presidennya Jawa Tengah, bro. Tapi kita pengen terus bergerak. Oke, tingkat nasional dong. Boleh. Asik. Oke, paham. Kami adalah sekolah bintang. Sekolah bintang. Bintang yang bisa menyinari, ya, kan yang mengeluarkan cahaya sendiri. Ini pelajaran IPA nih. Pelajaran IPA nih ya. Bintang itu nggak usah tahu ini, nanti paling di sini ada guru semua, bakal ngomongin salah gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kalau misal tadi dari mindset teman-teman sejawat ibaratnya rekan kerja, terus kemudian punya satu visi yang sama dengan Muhammadiyah Cilacap agar jadi sekolah yang bintang, terus kemudian pasti banyak dong lika-likunya gitu ya. Nah, kita nggak akan bahas lika-likunya, nanti lebih detail banget, nanti curhat deh jadinya. curhat. Tapi saya yang pengen tahu langsung ke prestasi dia. Prestasi yang tertinggi dulu. Aku sering tertinggi dulu ya dari karena apa yang di samping saya jadi Malini. Oke. Aku suatu saat pengen ngobrol sama Mas Hari sebenarnya. Sebentar, ini Mas Hari itu keren banget loh. Mas Hari itu nanti taksud ya. Gimana, Pak? Oke. Baik, seperti yang tadi sampaikan Mas Sung, kalau di Mudajil melihat Mudajil itu identik dengan robot. Oke, betul. Saat ini sekarang studio ya, sekarang robot. Nah, itu memang kita menampilkan yang tidak dipunyai yang lain. Leader berarti ya. Untuk prestasi tertinggi di robot itu kita sampai internasional, Mas. Tahun internasional. Februari 2020 kemarin kita menggondol 3 medali, satu diantaranya medali emas internasional di Malaysia. Mas ya. Bukan Mas Hari lagi. Mas beneran ya? Internasional. Wow. Itu di mana? Di Malaysia. Di Malaysia. Februari 2020. Sebelum sempat Covid. Beruntungnya adalah itu sebelum Covid ya. Tapi nggak ada sesuatu yang beruntung karena keberuntungan itu adalah akumulasi dari kesempatan dan keahlian. Kesempatan dan keahlian ketemu boom. Lagi dong, kalau aku motong terus ya. Silakan ngobrol. Gimana? Maaf ya. Terus gimana, Pak? Prestasi tertinggi tadi 2020 Februari sebelum Covid. Sudah emas ya, robotnya emas. 3 tadi. 2000 berarti yang terakhir ini ya. Akhir-akhir ini ya? Atau ada lagi? Untuk tingkat selain ini provinsi terakhir sekali kemarin ini baru proses perlombaan anak kita mewakili Kabupaten Cilacap di KOSN. Apa itu? Pencaksilat ya. KOSN itu kompetisi olahraga siswa nasional. Yang terakhir itu ya. Bulan apa berarti, Pak? Ya ini proses Pak lagi. Kalau kita doakan biar cepat-cepat. Mudah-mudahan ya. Karena biasanya gini, al-awalu al-akhiru gitu. Awal tadi sebelum Covid ada kan? Ini Covid ini sebentar. Sebenarnya ya aku nanti bahas Covid nanti dikira apa gitu ya. Tapi sudah mulai ini. November harus sudah isu itu sudah enggak ada. Iya. Nah, diawali dengan prestasi internasional. Diakhiri tapi ya tetap ini ya, tapi setelah ini pasti ada lagi. Ini ngakhiri Covid-nya nih, November dapat deh itu ya nasional dalam rangka itu ya. Oke, itu tadi prestasinya dari Muhammadiyah di Cilacap. Sekarang adalah yang aku excited banget. Kenapa sih Pak Asung tiba-tiba langsung ke Muhammadiyah? Ada apa sih gitu kan? Saya tuh jujur aja, aku terinspirasi dari sesuatu yang sudah urgent banget. Masa-masa Covid itu kan sekitar bulan Februari terus kemudian Maret ya. Maret. Kemarin kita ngobrol dengan teman-teman UKM, hampir semuanya yang daftar sekitar 150-an lebih itu survive dalam artian mereka buat usaha itu karena pengen bertahan. Bukan bertahan untuk apa, tapi bertahan untuk hidup, untuk makan. Sampai teman-teman itu ada salah satu atlet dari PSCS itu sampai banting setir terus buat jualan sate gitu. Jadi mereka nggak putus asa. Nah ini ada yang spesial selain robot, nanti teman-teman bisa dilihat sendiri ya dahsyatnya robotnya Muhammadiyah. Iklan lagi ngomong aku seneng. Tapi ini ada sesuatu yang menggerakkan hatiku menggerakkan hatiku bro. Ini terkait dengan studio nih. Studio. Ngobrol dulu ya. Siapa Pak? Oke. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Pertama adalah
Ide awal Muhammadiyah, namanya apa ya, Muhammadiyah, Mudacil TV ya? Iya, Studio Mudacil TV. Studio Mudacil TV, oke. Ide awalnya seperti apa? Berawal dari kondisi COVID sebetulnya. COVID, oke. Bahwa hampir semua sekolah, banyak sekolah yang pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh. Iya, pembelajaran jarak jauh. Tidak ada pertemuan antara siswa dan murid sehingga kegiatan sekolah dalam tanda kutip hampir sepi. Betul. Tidak hanya kegiatan pembelajaran tapi kegiatan-kegiatan lain. Nah, SMP Muhammadiyah 2 Cilacap harus tetap eksis. Harus tetap eksis di apapun kondisinya, termasuk di dalam kondisi COVID tersebut. Ide awalnya seperti itu. Betul. Jadi cara untuk bisa ke sana ya salah satunya diantaranya ya dengan pembelajaran jarak jauh, berawal dari itu. Pembelajaran jarak jauh ditopang dengan berbagai hal, kita siapkan studio dan sebagainya. Akhirnya studio lah itu yang kita kembangkan untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Ini studio berarti studio dadakan ya Pak ya? Iya. Dan langsung action saat itu juga ya? Iya. Timnya keren, serius. Timnya keren karena dan aku lebih sekali lagi aku apresiasi sama Pak Bambang sebagai pimpinan di sini, sebagai kepala sekolah. Kalau misalnya ada guru yang punya ide, dia itu nggak tertutup kok. Asal logis gitu ya. Asal logis gitu ya. Asal logis bisa menunjang visi-visi dari Muhammadiyah Cilacap, Muhammadiyah Cilacap, nggak ada masalah gitu kan. Iya, betul. Ini studio dadakan, nanti tak shoot ya. Ini studio dadakan. Poinnya adalah dadakan aja seperti ini. Dadakan aja seperti ini. Apalagi kalau memang sudah di-create, sudah dipersiapkan 1 tahun, wow kayaknya kayak terakhir. kayak ini ya, lebih nasional lagi ya. Oke. Berawal dari, saya review sebentar, berawal dari COVID tadi, si COVID itu, terus kemudian harus ada pembelajaran jarak jauh, terus muncul ide seperti ini. Iya, betul. Padahal, sebentar, aku pernah ngesut di sini nih. Iya. Pernah ngesut di sini, sebentar. Aku pernah ngesut di sini nih. Kalau teman-teman tahu, ini dari zero banget. Mohon maaf aku cerita. Iya. Ini dari zero banget nih. Berarti berapa bulan dari sekitar 7 bulan yang lalu ya? Berapa bulan yang lalu ya? Sekitar katakanlah 7 bulan yang lalu ya. Iya. Ini belum ada apa-apa. Teman-teman kalau misal terjun di dunia broadcasting itu ininya banyak banget, ada peralatan. Bukan hanya peralatan. Kalau peralatan ada dana, ada peralatan, tapi manpowernya atau timnya tidak siap, sama aja bohong, ya kan? Dan ini sekali lagi, kalau masuk di keajaiban dunia masuk. Butuh berapa waktu lama untuk buat seperti ini? Dari ide, tadi kan ide dari si COVID gitu kan? Iya. Nah, terus begitu. sampai bers gitu. Kayak candi kan sehari ya. Ini berapa hari nih? Sampai siap untuk digunakan. Oke. Awal begitu ide, kami kan teknisnya selalu kalau di Mudacil itu kita diskusikan. Kita undang yang terlibat, tim KB dan sebagainya. Kemudian kita diskusikan, terus langsung tidak lama kita action. Kita mentargetkan membuat ruangannya dulu, itu 1 minggu 2 minggu selesai. Oke, berarti nggak ada 1 bulan ya, karena mendesak banget ya. Mendesak banget. Ya. Kemudian tinggal melengkapi dalamnya, mendesain dalamnya dan sebagainya. Kurang lebih ya sekitar 2 minggu, maksimal 3 minggu kita sudah ready, sudah siap. Katakanlah 2 minggu paling cepat. Dari ibaratnya ini, kalau aku misal gini kan, ini ada duit nih. Nanti ya, kita bahas duit nanti ya. Ini ada duit, tolong dibuatkan 2 minggu selesai ya. 2 minggu berarti sekitar 14 hari kerja lah ya. Karena Sabtu Minggu kan gak dihitung ya. Ya kan? 14 hari kerja selesai. Nah sekarang dananya kira-kira butuh berapa nih? Bentar, kasih tahu dulu nih. Ini ruangannya nggak terlalu besar nih, Kira-kira berapa meter ya Pak ya? Ya berapa ini ya? 5 meter ada ya? Iya. 5 meter, katakanlah 3 kali 6 deh. 3 kali 6 misal, 3 kali 6. Di depan saya itu ada, nih, itu kameraku ini. Ada kamera utama yang dipegang sama Sari, terus ada lighting kanan kiri, ada monitor kanan kiri dan sebagainya atas, itu kan. Terus ini ruangannya juga sudah kedap suara, jadi kita ngobrol ngakak seperti apa juga nggak ada masalah gitu ya. Kita lagi nggak ada masalah. Ada ruangan monitor juga di situ, ada, nanti bisa teman-teman bisa dilihat di situ ada monitor. Terus tadi ini di belakang itu ada langsung buat backgroundnya.
Kalau aku secara manual nih buat kayak gini nih ya, ada hijau terus kemudian dipaku gitu. Ini sudah pakai rolling loh. Ada 5 seri itu sudah naik sendiri kan, keren banget ya. Nanti tak lihat ya teman-teman. Butuh biaya berapa? Ya. Kira-kira dong. Kira-kira aja lah ya. Kalau aku kira-kira bisa dong kalau misalnya ini kameranya sekian, ini sekian. Minimal. Ini penting jika setelah ini ada teman-teman dari pihak sekolah yang di negeri atau luar negeri. Ini sekolah luar negeri loh. Aku nggak bilang swasta dong, luar negeri yang terinspirasi. Wow, ternyata dengan uang segitu bisa buat yang ini. Karena sekali lagi sebentar, ini saya bahas kenapa ini juga salah satu hak siswa loh. Mendapat pengajaran meskipun tidak bertatap langsung tapi dengan jarak jauh. Gitu. Dan yang pas. Dalam artian pas gini. Bisa saja dong. Nah, sebentar. Dia lagi ngitung tak arikan sendiri. Bisa saja gini. Pak Bambang sebagai kepala sekolah ngomong ke guru-gurunya. Kamu yang penting buat pembelajaran ya. Guru-guru ini yang tadinya nggak melek IT terus bingung kan? Terus dia ngobrol, "Hai anak-anak, sekarang aku lagi mau cari ini." Bisa saja gitu kan? Tapi menurutku ya mungkin itu salah satu alternatif. Tapi insya Allah dari teman-teman Muhammadiyah 2 Cilacap ini sudah menunaikan hak dari siswa. Ya, hak dari siswa dan kewajiban dari guru-guru sudah terpenuhi. Karena nggak semua orang bisa loh buat pembelajaran. Oke, balik lagi. Butuh biaya berapa? Kurang lebih ini ya, sekitar antara 50 sampai 60 juta. 50 sampai 60 juta sudah jadi. Sudah jadi. Oke, dan ini belum termasuk timnya ya. Timnya kan dari teman-teman sendiri ya. Betul. Dan sebenarnya yang lebih susah untuk pengondisian adalah manpower di belakangnya. Timnya itu. Timnya pengkondisiannya agak susah ya. Terus kemudian yang lebih susah lagi adalah siapa coba Pak? Yang mau disut. Yang mau disut itu lebih susah lagi. Serius. Karena nggak semua guru gitu kan. Aduh, aku mau disut, keringetan, aku paham banget. Betul. Itu lebih susah karena uang bisa dianggarkan dan menurutku dengan investasi sekecil itu jika dibandingkan dengan Nun Sewu ya. Ini adalah aset digital nih. Aset digitalnya Muhammadiyah 2 Cilacap. Aset digital. Namanya aset itu terus naik sebagai pamor itu kan sebenarnya. Dan ini bisa juga sebagai wadah dong. Wadah buat kalau misalnya sudah pada masuk. Ada sinematografi ya, ekstrakurikuler. Nah, asik kan. Buat teman-teman adik-adikku yang seneng nih masalah seneng action di depan kamera nanti main aja ke sini deh. Main dulu enggak apa-apa deh, ya Pak ya. Main dulu enggak apa-apa. Ketemu sama Mas Hari. Dia nanti dipandu nih. Ini mesti dari Muhammadiyah. Kalau mau coba selfie di sini juga bisa. Boleh diposting juga bisa nih, Pak. Dengan anggaran sekitar 50 sampai 60 jika dibandingkan dengan bangunan. Itu nggak ada sampai 10%-nya dong. Nggak ada loh. Betul. Dan aku bilang itu kecil. Kecil banget jika dibandingkan yang infrastruktur yang besar-besar. Nah, aku sukanya ini. Pak Bambang punya berpikiran bahwa visinya itu ini adalah asetnya Muhammadiyah 2 Cilacap dan memposisikan diri studio ini sebagai sekali lagi bargaining position dari Muhammadiyah. Dan yang tidak ada bedanya dengan gedung-gedung lainnya atau infrastruktur lainnya. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi udah langsung action aja gitu. Aku tahu nanti curhatannya teman-teman yang dibilang wah harus cepat-cepat. Ya resiko dong. Karena keputusan yang besar diambil biasanya pas pada saat-saat genting. Ya cepat-cepat dong. Oke. Jadi aku yang sering ngobrol. Terus kalau tadi masalah biaya sekitar 50 sampai 60 juta. Anggapan 50. Anggapan 50. Karena 60 mungkin ya buat macam-macam lah ya, karena ini kan ruangan juga ini ruangan aslinya apa? Ruang kabit ini. Ruang kabit ya. Ruang kabit yang kita rubah fungsi. Berarti dengan kata lain kalau teman-teman dari sekolah dari luar negeri atau sekolah negeri mau buat seperti ini di ruang kelas bisa dong bisa, ya? Bisa, sangat bisa. Ruang kelas kan besar ya? Besar ya. Malah semakin besar semakin bagus. Semakin besar semakin bagus. Tapi ya dekorasinya juga lumayan. Nih buat teman-teman yang mengelola sekolah bisa misal nih sekali lagi, kalau ada setelah ini tayang gitu, ada ternyata aku pengen belajar nih dari Pak Bambang, ya Pak Bambang dengan Muhammadiyah 2 Cilacap dengan studionya
aku pengen studi banding ke sini, boleh enggak, Pak? Boleh, boleh. Selama ini banyak teman-teman dari sekolah lain, terutama sekolah Muhammadiyah, itu banyak yang studi banding ke SMP Muhammadiyah 2. Nah, paling jauh kemarin itu dari Kalimantan, dari mana? Kalimantan ya? Kalimantan. Banjarbaru. Banjarbaru. Ya, dari Banjarbaru. Bahkan di sini kepala sekolahnya itu magang sampai 15 hari. Wow. Ya, belajar di SMP Muhammadiyah 2. Asik ya. Nah, paling yang udah banyak. Terakhir kemarin yang terakhir sekali dari MKKS Kendal. MKKS Kendal. Reaksi mereka ketika lihat ini? Ya, kebanyakan. Wow. Ya. Nanti harusnya buat nih, wow ini kan. Tapi aku juga excited kok. Nah, oke, terus kemudian tadi kan sudah ya nominal, terus kendala di awal. Ada enggak? Pasti ada dong. Kita dalam awal karena semuanya adalah guru, sehingga penguasaan dalam bidang shooting menyoting, itu eye catching di depan kamera gitu. Aku kalau begini santai banget ya. Kendala utamanya itu ya, Pak. Iya. Jadi terus solusinya gimana? Tapi otodidak belajar. Wow. Belajar. Guru-gurunya keren-keren ya. Belajar dari saling belajar sampai mencari alat itu browsing sampai mencari, kemudian kita mengundang teknisi untuk kendala utamanya adalah karena guru-gurunya bukan cuman guru, karena tidak semua orang eye catching dan ngobrol dengan santai seperti ini. Kalau aku sih tiap hari ketemunya kamera, jadi ngomong apa dia terserah dong gitu kan. Tidak mudah bicara di depan kamera. Iya, benar. Maksud sering guyung-guyung. Oh, jangan salah. Nih, kamu kalau ngesut kayak gini, depannya tuh banyak. Ini pas di studio aja gitu kan. Tapi kalau misal di lapangan, wah bisa terlitik tuh. Kemarin juga aku ngesut salah satu KM sudah siap. Pak, gimana? Masih lama nggak? Kenapa? Aku mau ke belakang dulu. Sampai gitu ya. Sampai segitu. Kendala utamanya di situ. Terus kemudian solusinya adalah mereka otodidak. Otodidak belajar. Itu berarti dari guru-gurunya implementasinya adalah buat pembelajaran di sini gitu ya? Iya. Jadi kami kan awal tadi dari semuanya kita bangun bersama-sama tim. Jadi kalau sudah tim kita sambil dulu, Pak. Kita bagi tim-tim, misalnya tim mempersiapkan ruangan, tim mempersiapkan alat-alatnya, kemudian kita buat tim untuk pelaksanaan kegiatan mau ngapa aja, bahkan sampai presenternya, mohon maaf ya, presenternya juga belajar otodidak, belajar dari paling lihat di YouTube atau bagaimana cara referensi dari yang lain-lain gitu. Wow. Karena memang ya dunianya kan dunia sudah berganti dan aku sekali ucapkan selamat buat Muhammadiyah yang sudah bertransformasi secara cepat ya untuk melihat peluang, dan ini urgent. Oke. Kita ngobrol masalah Muhammadiyah lagi. Mudajil TV deh. Mudajil TV. Nanti teman-teman tak kasih tahu linknya ada di deskripsi channel Mudajil TV. Kegiatannya apa saja. Tapi biar lebih lengkap, aku tanya dulu sama yang di sini nih. Mumpung ketemu maksudnya. Programnya apa aja? Untuk saat ini yang jelas yang pertama adalah pembelajaran. Oke, itu main. Maksudnya untuk utamanya sendiri ya. Utamanya terus di program pembelajaran. Di luar itu kegiatan-kegiatan lain, yang terakhir adalah kemarin kamar kajian malam Rabu. Aku ngikutin. Gitu ya. Aku ngikutin. Itu tadinya kita hari Jumat siang, kajian Jumat siang. Kemudian kita evaluasi, bahkan kajian Jumat siang mau yang pertama, mohon maaf ini sampai saya sih tadi ada ya karena belum pengalaman ya banyak trouble. Asik kan? Asik. Tapi kita belajar terus. Dari trouble itu kita pelajari, kita siapkan jadi untuk pembelajaran berikutnya. Untuk kajian berikutnya alhamdulillah sudah mulai lancar. Tadinya siang, terus berubah ke malam ya. Jadinya kamar gitu ya. Kemudian breaking news. Ada breaking news. Yang terakhir kita ngambil berita itu yang di Kroya. Iya. Aku makanya tak share nih. Aku sekali lagi aku orangnya objektif. Kalau misal bagus ya
dari siapapun ya tak share gitu. Ya jangan tak share itu kan. Teman-teman kru Muda Cil TV sangat luar biasa. Luar biasa. Kita karena apresiasi begitu, ya. Ya, kita apresiasi buat teman-teman. Saya sendiri, mohon maaf, sebagai apa namanya yang dituakan di sini sangat bangga dan sangat apresiasi sekali. Begitu kita siapkan nanti itu spontanitas itu. Jadi pagi kita kumpulkan kru, tim, kabit, kemudian hari ini juga langsung berangkat. Mau dengan menyiapkan, mohon maaf, dana untuk membantu, kemudian dan langsung berangkat. Bahkan kondisi di sana sampai hujan. Iya. Itu spontanitas itu itu banyak yang langsung spontan di sana. Ini berarti kayak kalau penanaman mindset yang tadi pertama saya. Nah, betul. Kalau sudah mindsetnya ke arah sana, ingin maju, mungkin insya Allah. Kalau mindsetnya belum tertata, pok lah, mungi-mungi maring anak-anak apa. Lagi anak-anak penliputan begitu ya. Saya 1 tahun yang lalu dengan Banjir Kroa itu pernah liputan di sana juga. Gitu. Nah, 1 orang dan memang kalau misal breaking news ya saya kasih saran ke teman-teman Muhammadiyah 2 Cilacap, khususnya tim ini harus siap-siap. Ini seperti kayak di ambulan. Kesana siap, kesana siap kan gitu. Untuk nyari berita kan gitu kan. Nah, tadi sudah ada saya review sebentar studio ini, Studio Muhammadiyah 2 Cilacap ini. Ya jelas utama untuk memenuhi hak siswa. Ingat hak siswa ya. Karena aku juga kalau sendiri saya sendiri punya anak gitu kan, kalau misal cuman silakan dibaca ini ada tugas baca ini tugas enggak banget. Nggak suka dengan seperti itu. Dan hak siswa dipenuhi. Terus kemudian ada kajian jadi tadinya Jumat siang terus kemudian jadi Rabu malam ya. Betul. Malam Rabu kamar. Terus kemudian breaking news juga ada. Terus kemudian target dan harapan. Untuk kita ini kan baru ya, belum ada 1 tahun ya. Iya. Kita kunci target jangka pendek di 2 tahun ke depan ya. 2 tahun ke depan. Yang jelas ini akan kita kembangkan. Semakin baik kita lengkapi peralatannya. Kemudian kita kembangkan lagi program-programnya. Lebih bervariatif. Bila perlu kita bekerja sama dengan yang lain. Termasuk saat ini saja kami sering dalam tanda kutip memberikan berita ke salah satu televisi stasiun. Itu senang banget nih salah satu. Iya. Karena tinggal tayang aja, sana kan seneng. Asik tuh. Oke. Terus. Termasuk pembelajaran juga. Kemarin kita ada 4 guru kita yang menjadi guru pembelajaran untuk 1 semester salah satu televisi swasta. Waktu Indonesia belajar. Itu ngambilnya dari studio ini juga. Berarti produknya udah lumayan ya. Produknya udah lumayan ya. Jadi kita kembangkan lagi. Itu masih dikembangkan terus. Kalau 2 tahun target 2 tahun berarti dikembangkan lagi. Mungkin kalau sekarang kan masih single cam ya. Iya, betul. Single cam nanti di tahun kedua mungkin ada dual cam itu kan asik lagi nih. Asik gitu ya. Dan mungkin keluar nanti kan mungkin liputannya tidak hanya sekedar ada di dalam studio. Betul. Nah, mungkin kita mengeksplor yang lain juga. Betul. Dan kita juga mungkin kalau ada berita di mana ya kita siap untuk insya Allah mudah-mudahan. Ngomong masalah tadi 2 tahun seperti itu ya. Mungkin yang saya tangkap adalah infrastrukturnya ditambahin lagi. Saya sekali lagi apresiasi buat Pak Bambang sama teman-teman memposisikan ini sebagai aset digital. Sebenarnya bukan aset digital semuanya sih, karena semuanya bisa dipegang. Karena ini peralatan-peralatan yang lumayan. Terus ada target mungkin 2 atau 3 lagi kamera karena ini masalah editing aja sih. Kalau aku single cam seperti ini bisa editing ya biar nggak monoton, saya ada ilmunya sendiri. Tapi kalau enggak kan lebih asik lagi kalau kita ngobrol gini, terus ada kamera sebelah sini lagi, gitu kan? Itu asik gitu kan? Betul. Nah, itu 2 tahun. Kalau 5 tahun ke depan, jangka panjang. Katakanlah gini. Setelah 2 tahun kan sudah ada peralatan nih. Karena satu dan lain hal, kalau namanya usaha itu biasanya di tahun kelima itu ada goncangan-goncangan. Entah itu berasal dari intern, dari personalnya, atau dari luar. Kalau misal pengusaha itu dari internnya berarti dari orangnya sendiri nih, nggak kreatif. Kalau dari luarnya adalah ada yang buat usaha serupa, itu usaha. Nah, kalau ini
Kalau ternyata 5 tahun ke depan, setelah 5 tahun, setelah ini di shoot nih, setelah 5 tahun, ternyata berkembang, kalau berkembang syukur, ya berkembang syukur. Tapi kalau tidak, apa yang dilakukan? Sementara investasinya udah banyak nih, Sementara yang timnya ini nggak bisa berkembang nih. Apa yang dilakukan sama Bang nih? Ya, eman loh. Gue ibaratnya wis ada investasi banyak gitu kan, udah ratusan juta. Terus timnya nggak berkembang gitu, gimana? Treatmentnya dari Bapak? Ini mau diapakan nih studio? Baik, kita tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Asik. Betul. Tidak ada masalah, pasti ada solusinya. Kalau tidak bisa yang terdepan, berusaha yang terbaik. Kalau tidak bisa yang terbaik, yang berbeda. Salah satu terobosan kami diantaranya memanfaatkan studio ini adalah kami membuka kelas pilihan lagi, kelas untuk tambahan kelas pilihan, kelas peminatan, yaitu multimedia. Asik, ternyata gitu. Pantesan kok cepet banget nih. Ini ada apa nih gitu. Berarti kalau misalnya ini timnya ibaratnya Mas Hari lagi malas banget nge-shoot gitu ya. Mas Hari malas banget gitu, udah nanti ada kelas sendiri gitu ya. Berarti dengan kata lain ini tidak akan berhenti dong? Tidak ada. Asik. Insya Allah bermanfaat dan terus bergerak. Oke. Suatu ketika nanti kalau jangka panjang ya mungkin bisa secara resmi ada siaran sebagai televisi. Wow. Cilacap. Itu bagus banget. Ini sebentar. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Betul. Nah, tak kasih tahu dulu, saya ngobrol dulu. Tempat saya kuliah dulu di Udinus itu, dia itu membranding kampusnya itu satu-satunya kampus yang punya dan pertama kali punya stasiun TV sendiri. Dan itu aku sendiri juga penasaran kan, dari Cilacap ke sana. Oh gila, punya stasiun sendiri dan itu brandingnya kuat banget. Kita doakan bersama suatu saat 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini benar-benar jadi siaran, siaran TV bisa dinikmati tanpa kuota tentunya ya. Kalau sekarang kan masih di YouTube ya. Jadi kalau misal dibuka channel ini keluar nih. Ingat ya. Wah, berarti Pak Sung ngomongnya bener tuh 5 tahun gitu. Kita semoga saja dari teman-teman Muhammadiyah bisa ke situ. Bisa. Terus kemudian ini sudah mulai panas, sudah tahu ya sekarang ternyata visinya beliau itu seperti itu. Terus kemudian pengalaman. Ada pengalaman yang berkesan. Saya cerita dulu pengalaman saya ketika nge-record. Ibaratnya sekelas aku gak ingat siapa gitu. Aku pernah nge-record, Pak. Record seperti ini. Tak kira itu, karena aku kan muter-muter kan sendiri dong, record, mic-nya tak kira sudah di-on-kan, ya, sudah mic seperti ini kan suaranya jelas nih, jelas. 1 jam, dia ngobrol itu, ternyata pakainya mic internal, jadi suaranya, ya ampun, hampir nggak ada suaranya, itu berkesan banget buat aku, berkesan banget, untung ibaratnya Indonesia gratisan itu, hampir profesional aku banget. Dan itu berkesan banget. Nah sekarang meskipun baru umur 7 bulanan, 7 bulan 8 bulan ya, sudah ini dari tim ada pengalaman yang berkesan. Pengalaman dalam tanda kutip untuk belajar ya. Dalam tanda belajar. Awal pertama siaran kajian Jumat siang itu, yang kita gabung antara live YouTube sama Zoom. Langsung gitu ya? 2 itu. Wow, keren. Waktu itu Zoom dua lane yang berbeda dan acara yang sama. Nah ini sempat tidak terkendali yang Zoom-nya. Sehingga suara masuk dari penonton, dari yang gabung dengan kita, suara itu masuk banyak semua gitu. Sound inputnya Mas Hari akhirnya masuk ke dalam ibaratnya itu ngomong di belakang masuk juga di situ. Masuk Mas Hari terus itu berkesan sekali untuk kami dari tim, tapi kami tidak menyerah artinya. Terus kita pelajari kalau begitu, makanya sampai sekarang untuk itu Zoom-nya kita lepas langsung. Tapi sekarang sudah bagus kok. Udah bagus di YouTube. Semalam aku ngeliat sampai selesai udah bagus. Dari kualitas cuman ya tadi yang makanya di sini ada bayang-bayang tak bilang dikeluarin aja. Selain itu overall sudah bagus.
Saatnya saya kesimpulan nih. Gak terasa nih, pasti setengah jam lebih. Setengah jam lebih. Dan saya terima kasih sudah diperbolehkan ke sini ya, main dengan ternyata studionya Muhammadiyah ini aku matanya jelalatan kemana-mana. Lihat ternyata wow banget ya. Kesimpulannya simpel. Kalau dilihat dari sisi kepemimpinan, aku suka kepemimpinan Pak Bambang. Dan sebenarnya ini nanti saya tayangkan pas Hari Pahlawan. Hari Pahlawan nih. Saya juga bilang ke timnya. Ada maksudnya? Ada maksud dong. Jadi gini, seorang pahlawan kadang membuat keputusan itu berdasarkan dari akumulasi input dari banyak pihak. Kalau menurut saya, bukan seorang pahlawan jika terlalu banyak pertimbangan dan geraknya lama. Nah, aku sekali lagi, beliau menurutku adalah seorang pahlawan. Kalau menurutku, pahlawan pendidikan. Karena apa? Di saat yang genting dan butuh cepat dan harus action saat itu juga, beliau langsung sebagai kapasitas beliau sebagai pimpinan kepala sekolah di sini langsung buat jadi. Kayak buat sandi. Sekali lagi, beliau menurutku pahlawan pendidikan. Menurut saya pribadi, pendidikan, karena utamanya adalah studi ini dibuat untuk tadi memenuhi hak siswa untuk belajar di rumah. Endingnya, bonusnya dari studio ini adalah banyak yang semakin penasaran. Contohnya aku yang penasaran. Iya, terima kasih. Insya Allah seperti itu obrolan kita sampai berapa 30 menitan lebih nih, kayaknya lebih deh. Insya Allah saya menikmati dan saya banyak sekali belajar dari Pak Bambang obrolan tadi. Nanti setelah ini saya mau interview satu-satu nih timnya nih. Tak ngomong kok bisa seperti itu, karena sekali lompatannya itu besar banget dari kesini tuh gitu. Wow, ada apa nih? Kalau misal usaha berarti ini pakai teluk apa nih biar banyak yang seneng itu. Wah, ini gila banget. Dan insya Allah seperti itu ya. Nggak tak simpulkan. Dia sudah kasih tahu pahlawan seperti apa menurut versiku dong. Ya, versiku dong. Tapi silakan teman-teman nilai. Kita tidak ada tendensi apapun. Kita secara sukarela ke sini. Silakan nanti dikonfirmasi. Saya bukan supporter bayaran. Saya cari berita yang bagus, tak angkat, clear, selesai. Insya Allah itu dengan saya dari kami. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Sampai ketemu di, mungkin setelah ini saya ngobrol lagi ke sekolah-sekolah lainnya yang dapat menginspirasi. Dan tunggu kita di sekolah teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.